Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat Sobat Akupuntur dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Agung Praitno, spesialis akupuntur medik. Kali ini saya akan membahas masalah disfungsi seksual. Membicarakan masalah aktivitas seksual, untuk kita sebagai orang timur, banyak yang masih menganggap sebagai suatu hal yang tabu. Karena kita sebagai orang timur sangat terikat dengan berbagai aturan, etika, norma, agama, dan sebagainya. Sehingga sering saya mendapati pasien yang datang berobat ke tempat saya menyampaikan keluhannya dengan berbisik-bisik seperti agak malu-malu. Tapi hal ini ternyata banyak kasus kayak gini. Oke, tanpa berlama-lama saya coba memberikan sedikit gambaran apa itu masalah disfungsi seksual, baik secara medis maupun secara akupuntur, dan bagaimana sebaiknya kita menyikapinya. Disfungsi seksual adalah suatu kondisi yang membuat pria maupun wanita tidak terpuaskan secara seksual. Kondisi ini dapat menimpa siapa saja. Yang tersering adalah mereka yang sudah berusia di atas 40 tahun. Namun jika terjadi sekali-sekali, itu bisa dikatakan masih dalam batasan normal. Ada beberapa jenis disfungsi seksual, antara lain yaitu yang pertama, hilangnya hasrat atau keinginan untuk melakukan aktivitas seksual. Kemudian yang kedua, memiliki hasrat tapi tidak mampu merasakan rangsangan seksual. Kemudian yang ketiga, memiliki hasrat dan mampu merasakan rangsangan namun tidak bisa mencapai orgasme. Kemudian yang keempat, kadang-kadang timbul rasa nyeri atau sakit pada saat melakukan aktivitas seksual. Ada beberapa hal yang bisa menjadi penyebab terjadinya disfungsi seksual. Beberapa etiologi atau penyebab timbulnya gangguan disfungsi seksual antara lain adalah pertama, faktor fisik, misalnya usia. Pada laki-laki dan perempuan sesudah memasuki usia-usia menopause untuk perempuan atau andropause pada laki-laki, yaitu di atas 40-50 tahun, itu mengalami penurunan fungsi hormonal, di mana estrogen pada perempuan sudah mulai berkurang dan testosteron pada laki-laki sudah mulai berkurang juga, di mana menyebabkan adanya gangguan fungsi seksual. Kemudian faktor fisik lainnya yaitu faktor organik, penyakit-penyakit organik. Misalnya apa? Misalnya diabetes mellitus atau kencing manis, penyakit jantung, kemudian penyakit hipertensi, kemudian gangguan metabolik lain, misalkan hiperuriksemik asid atau asam urat yang tinggi, cenderung tinggi. Itu semua bisa juga mengakibatkan gangguan fungsi seksual. Kemudian penyebab lainnya yaitu faktor psikis. Faktor psikis bisa juga mencetuskan terjadinya gangguan fungsi seksual. Misalnya apa? Stres, kemudian trauma psikologis, misalkan trauma masa kecil atau trauma dalam rumah tangga, segala hal bisa menjadi penyebab terjadinya disfungsi seksual. Kemudian ada faktor lain juga yang berpengaruh menjadi penyebab dari disfungsi seksual, yaitu gaya hidup yang tidak sehat. Misalnya apa? Kurang aktivitas fisik atau olahraga, kemudian merokok, meminum alkohol, atau penggunaan narkoba serta obat-obatan terlarang lainnya yang berpotensi juga mengakibatkan disfungsi seksual. Kemudian masalah gejala. Gejala disfungsi seksual pada tiap-tiap individu bisa berbeda-beda. Begitu juga pada laki-laki dan perempuan juga berbeda. Pada perempuan misalnya tidak adanya hasrat untuk melakukan aktivitas seksual, kemudian ada gangguan masalah rangsang, yaitu ada gangguan rangsangan di mana tidak bisa merasakan rangsangan seksual, kemudian muncul rasa nyeri atau sakit pada saat melakukan aktivitas seksual. Itu bisa terjadi misalnya pada kasus vaginismus atau vagina yang terlalu spasme atau tegang ya. Bisa juga karena
vagina kering biasanya karena faktor usia tadi, karena faktor hormonal ya. Kemudian juga kekakuan dari otot-otot dinding vagina. Kemudian hal lain juga gangguan faktor orgasme. Sedangkan pada laki-laki gangguan yang mungkin bisa terjadi adalah pertama, hilangnya hasrat untuk melakukan aktivitas seksual, kemudian adanya disfungsi ereksi atau yang orang-orang bilang impotensi, kemudian yang ketiga gangguan ejakulasi. Itu bisa berupa ejakulasi dini ataupun susah untuk dapat ejakulasi. Sedangkan masalah terapinya, terapi disfungsi seksual sangat tergantung dari penyebabnya. Jadi bisa berupa terapi psikologis jika memang problemnya atau penyebabnya adalah faktor psikologi. Kemudian yang kedua, misalkan penyebabnya ada gangguan di faktor fisik, misalnya apa tadi, misalkan diabetes mellitus atau penyakit jantung atau penyakit darah tinggi, otomatis harus konsultasinya ke dokter yang tepat, misalnya dokter penyakit dalam. Kemudian misalnya ada trauma di sini, misalnya trauma fisik ya, maksudnya misalnya pernah jatuh atau cedera di saraf tulang belakang, itu juga sering menyebabkan gangguan disfungsi seksual. Itu otomatis harus ke dokter saraf. Kemudian gaya hidup sehat itu juga merupakan depan dari terapi. Kemudian jika untuk kasus-kasus yang lebih berat, mungkin perlu bantuan obat-obatan tertentu ataupun alat bantu, bahkan sampai tindakan operasi. Komplikasi atau dampak dari disfungsi seksual itu sangat bervariasi. Bisa berupa rasa tidak puas dengan aktivitas seksualnya, kemudian juga timbul masalah dengan pasangannya, kemudian timbul stres, cemas, bahkan rasa rendah diri. Secara akupuntur, disfungsi seksual bersumber pada satu problem atau satu sebab, yaitu lemahnya qi atau energi pada organ-organ cangfu. Organ cangfu itu kalau di ilmu akupuntur adalah ginjal, jantung, paru, limpa, dan liver. Qi ini adalah suatu dasar atau energi gerak yang dimiliki setiap individu. Karena dimana seandainya qi ini sudah habis, itu sama juga dengan artinya orang sudah meninggal. Sedangkan lemahnya qi ini dapat disebabkan oleh banyak faktor, misalnya faktor fisiologi, yaitu faktor usia tadi. Secara akupuntur dipahami bahwa semakin bertambah umur seseorang, itu qi-nya semakin berkurang. Itu secara fisiologisnya ya. Sedangkan secara patologis, yaitu tadi gangguan qi di organ-organ cangfu. Kemudian pengobatan di bidang akupuntur, terapi yang paling utama adalah berdasarkan gejalanya. Di bidang akupuntur juga bisa dibedakan terapi problem atau terapi utama ditunjang dengan terapi tambahan, yaitu terapi yang dari penyebab. Jadi misalnya kita ngobatin orang sakit kepala sebagai pilihan utama, titik utama untuk menghilangkan sakit kepalanya, kemudian titik tambahnya untuk menghilangkan penyebab sakit kepalanya itu. Demikian juga untuk kasus-kasus disfungsi seksual, terapi bisa dilakukan untuk problem utamanya apa, kemudian problem etiologi atau penyebabnya itu juga harus dikoreksi juga. Jadi tergantung dari organ apa yang berpengaruh atau yang menyebabkan gangguan disfungsi seksual ini dari hasil pemeriksaan baik secara medis maupun akupuntur yang kita lakukan. Misalnya apa? Untuk kasus-kasus misalkan gangguan hormonal karena faktor usia, otomatis kita perbaiki metabolisme hormonalnya, dan kita juga memperbaiki gangguan utama yang membuat pasien untuk berobat. Namun yang mesti dipahami bahwa efek akupuntur itu tidak instan, karena kita merangsang menggunakan teknik akupuntur, yaitu merangsang perbaikan organ dengan menyeimbangkan qi di tubuh pasien.
Nah, itu perlu perangsangan yang berulang-ulang sampai terjadi efek yang konstan atau menetap, sehingga tidak mungkin terapinya dilakukan instan sekali 2 kali selesai. Itu sangat tidak mungkin untuk penyakit yang sifatnya metabolik atau gangguan organ ya. Beda kalau untuk sifat-sifat penyakit yang karena pain atau nyeri, itu kadang sekali 2 kali udah bisa selesai atau bebas. Di sini pesan moral yang bisa saya sampaikan secara akupuntur ya, bahwa aktivitas seks itu adalah, atau aktivitas seksual itu adalah suatu hal yang sakral, karena menyangkut faktor kebutuhan biologi, tapi juga kita terikat dengan etika, norma, moral segala macam. Jadi dituntut kita lebih bijaksana. Kemudian aktivitas seksual itu adalah merupakan suatu aktivitas yang memboroskan qi. Jadi alangkah tidak baiknya kalau kita terlalu sering melakukan aktivitas seksual sehingga lebih cepat menghabiskan qi kita ya. Itu secara akupuntur ya. Dan tambah lagi, dengan bertambahnya usia otomatis qi kita juga semakin melemah tadi. Jadi jangan semakin bertambah usia justru semakin boros ya, membuang qi kita, karena kita justru harus lebih berhemat untuk menjaga agar tubuh kita tetap sehat. Jadi intinya sebaiknya bijaksana dalam menggunakan qi. Oke, terima kasih. Apabila ada salah ucap atau hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.